Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus, Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu dalam pertemuan singkat ini karena kajian subuh ini ternyata dibatasi sama dengan kajian zuhur, hanya lebih kurang 15 menit. Semoga kita bisa meringkaskan hal-hal yang kami anggap sangat penting dan memang penting kalau kita memahami ayat-ayat Quran. Sesuatu yang menarik sebagian kaum muslimin kepada wilayah nifaq, kepada wilayah kemunafikan, sesuatu yang kita jumpai diabaikan oleh banyak kaum muslimin. Tahmid dan sholawat kita cukupkan dalam bahasa Arab, menimbang waktu kita. Bapak dan Ibu, melihat aktivitas i'tikaf di 10 hari terakhir ini, terutama di masjid kita ini, adalah hal yang sangat luar biasa. Kami ketika datang zuhur di luar Ramadan di sini tidak akan sampai laki-laki setengah dari ini. Bahkan bagian kiri kiblat itu dibuka untuk tempat lewat laki-laki, perempuan hanya di sebelah kanan ini saja. Karena sekarang jamaahnya ramai, ditutup. Laki-laki depan saja, tidak bisa belakang kecuali dari dinding luar. Maka semoga ini menjadi pertanda Allah sayang kepada kita, kita dirahmati, karena memang standar rahmat itu kita ini laksana domba, sedangkan syaitan laksana serigala. Keselamatan para domba ini adalah ada dalam komunitas besar, karena kita dapat bahasa Nabi, innama ya'kulu adz-dzi'bu minal ghanami al-qasiyah. Nan nyo makan dek serigala dari dombaku nan memanci, nan terpisah. Maka selama kita ada dalam komunitas besar, syaitan takut dengan kita sebagaimana serigala takut dengan domba dalam komunitas besar. Walaupun giginya tajam, tapi kaki domba kalau ribuan menginjak serigala tetap bisa mati. Maka kalaupun kita tidak bisa membunuh iblis, tapi kita bisa membuat dia berduka. Kita bisa membuat iblis menangis. Di antaranya adalah ketika kita sujud tilawah 14 atau 15 kali di Al-Quran itu, maka Nabi mengabarkan iblis menangis, para syaitan menangis dan berkata kepada Nabi, ya wailahu umira bis sujudi fasajada walahul jannah wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar. Aduh celakanya, ini anak cucu Adam disuruh sujud, dia sujud maka dia dapat sorga. Sebaliknya aku dulu disuruh satu sujud saja, aku durhakai maka aku dapat neraka. Maka kita berharap rahmat ini Allah sempurnakan dengan dituntunnya kita keluar dari masjid ini menyelesaikan iktikaf nanti. Tidak kita rusak ibadah puasa kita, pahala iktikaf kita dengan melakukan hal haram. Nah Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita ringkaskan di pertemuan ini. Ada setidaknya 3 urutan unsur haram secara fikih kontemporer. Kalau dulu mungkin hanya dibahas 2 saja, tapi fikih kontemporer memasukkan nomor 3. Pertama adalah sesuatu yang haram secara zatnya. Ini sudah sama kita ketahui, anjing secara zat dia haram, babi secara zat dia haram, khamar secara zat dia haram konsumsi. Yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Maka orang mencari jalan rezekinya dengan cara makan riba itu haram karena cara mendapatkan. Orang mendapatkan sesuatu dengan mencuri, dengan merampas, itu secara perolehannya haram walaupun zatnya halal. Nah yang ketiga adalah inti bahasan kita Bapak dan Ibu, yaitu haram karena akibat. Sekali lagi, haram karena akibat. Dan ini sebenarnya sudah fatwa klasik, tetapi menjadi hangat di fikih kontemporer.
Di antaranya adalah bahasan ulama fikih di bab jihad, bahwasanya tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir waktu perang. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahaya kembali bagi kaum muslimin. Itu fatwa klasik. Nah, fatwa kontemporernya ada di situ pembahasan tentang muqata'ah bada' Yahudiyah atau Israiliyah. Kewajiban memboikot, memuqata'ah produk-produk Yahudi. Kenapa? Karena memang perang hari ini dahsyatnya salah satu adalah perang ekonomi. Mari kita ambil sekilas itu. Kenapa Donald Trump kehilangan dukungan mayoritas anggota NATO? Karena faktor ekonomi. Mereka pandang kalau jalur minyak bumi ke Tasumbe, maka Eropa itu akan gelap. Mereka tidak akan bisa lagi menikmati hidup seperti senangnya ketika listrik, ketika mobil bisa berjalan dengan normal. Jadi mereka tidak berani konfrontasi langsung dengan Iran karena resiko tidak bisa lewat Selat Hormuz, kapal-kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak itu. Maka Bapak dan Ibu, di situ kita melihat bahwasanya hebat faktor perang ekonomi. Nah, di sinilah juga kita mendapati, saya langsung dari tangan pertama, yaitu guru kita, Dr. Hussein Syahatah, yang waktu itu diundang acara di Wisma Nusantara Kairo, yang merinci tentang masalah kewajiban memboikot produk Yahudi ini. Beliau merinci dengan sangat detail, menolak semua syubhat, semua keraguan yang timbul di umum sebagian masyarakat muslim. Karena memang beragam bahasa yang timbul itu. Kalau boikot Yahudi Ustaz gitu, atau balik ke zaman kuno, nak pakai HP, nak pakai komputer, nak pakai laptop segala macam. Di situ beliau rinci, kita diwajibkan memboikot di wilayah yang sudah ada badil, sudah ada kita punya alternatif pilihan. Maka ulama fatwakan boikot pasti di wilayah kamaliyat, wilayah-wilayah yang penyempurnaan hidup saja. Di antaranya adalah memakai sabun, deterjen, memakai kecap, memakai saus. Itu kan kamaliyat, hal-hal penyempurnaan hidup saja. Kita ini bisa hidup tanpa sabun. Orang dulu bisa gosok gigi tidak pakai Pepsodent Yahudi itu, tapi pakai rumput bantu saja. Saya punya seorang jamaah yang pensiunan perwira polisi yang cerita, beliau sampai kini lah sudah pensiun, nah gigi tidak kurang cik lah ya. Agak cik beliau dari ketek Ustaz ambo segigi jo daun bantu saya. Itu jawab ambo, itu zaman apa tuh Pak? Ambo ndak ngalami. Gigi beliau utuh. Maka sekali lagi, mari kita memboikot, mari kita tidak membeli dan tidak menjual barang Yahudi ketika sudah ada pilihan. Adapun barang-barang Yahudi yang kita belum punya pilihan dan bahkan mungkin bisa dijadikan senjata untuk menyerang balik Yahudi, termasuk ceramah ini ketika dimasukkan ke media sosial termasuk YouTube, maka pengurus ini siap-siap. Yang bagian ini tidak masuk YouTube mungkin tidak masalah, karena saya takut nanti channel YouTube Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib ini diblok, sebagaimana Ustadz Hadi Hidayat ketika membahas Palestina diblok oleh YouTube. Bapak dan Ibu, kita gunakan senjata Yahudi untuk menyerang mereka kembali, maka boleh kita pakai YouTube untuk menyerang kembali Yahudi, untuk memberi pemahaman umat ini. Tapi di odol, kita kan sudah ada produsen muslim yang memproduksi odol. Ada di situ produsen muslim kayak dulu namanya Siwak F, tetapi kurang laris. Dan alhamdulillah ada lanjutannya dari perusahaan yang sama yang sekarang namanya pasta gigi herbal di bawah PT HNI HPAI. Itu sekarang tingkat penjualannya sudah masuk kategori best seller, sudah masuk kategori top brand. Cuma karena memang untuk mengalahkan pasar Yahudi harus dengan sistem jaringan, karena sudah dicoba. Ketika Siwak F masuk pasar, ternyata kita dapat info itu dibeli oleh orang kafir, stop supaya mereka tidak punya saingan. Maka dengan sistem jaringan lah dia bisa eksis menjadi produk alternatif. Kita bisa tidak beli odol ke Yahudi. Kalau tidak, bedanya wajah Yahudi. Oh, pakai Pepsodent, Yahudi pakai Pepsodent loh. Yahudi minum aqua loh. Yang lebih parah adalah ada lo orang nan rayo menjamu tamu jo Coca-Cola. Padahal kita sudah belajar Yahudi itu penduto, Yahudi itu penipu.
Saya ulanglah kisah yang terjadi di Malaysia. Salah satu coklat produk Yahudi yang bernama Cadbury, CADBURRY itu. Di Malaysia mereka mengurus label halal. Sesudah punya label halal, mereka campurkan unsur babi. Karena memang itu yang paling mudah untuk emulsi coklat. Nah, mereka kira tidak akan disidak oleh ulama Malaysia, ternyata ketangkap. Cadbury mengandung unsur babi. Wallahu alam kalau Cadbury yang ada di Indonesia. Maka sekali lagi, jangan percaya kualitas produk Yahudi itu terbaik. Dan itu sudah menjadi tipuan otak kita. Otak kita sudah dijajah. Maka mari Bapak dan Ibu jamaah semua, merdekakan dirimu dengan la ilaha illallah. Caranya apa? Semua yang berkait dengan Allah, semua yang berkait dengan Rasul, semua yang berkait dengan kaum muslimin itu yang menjadi pembelaan kita, itu yang kita dukung. Adapun doa kita terkait Yahudi adalah ghairil maghdubi alaihim. Bukankah itu yang kita baca dalam Al-Fatihah? Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Allah. Dan tafsir menjelaskan itu ke kita. Orang yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Maka kalau kita menghindar dari jalan Yahudi, tapi gaya hidup sama aja mereka, jalan apa yang kita minta? Maka mari kita berbeda dari Yahudi. Dan itu perintah Nabi dalam hadis umum. Termasuk melihara jenggot laki-laki. Khaliful Yahuda wan Nasara, khaliful musyrikin. Bedalah kamu dengan Yahudi, bedalah kamu dengan Nasrani, bedalah dengan orang musyrik. Maka kalau di melihara jenggot, Yahudi ortodok mereka pelihara panjang, tanpa dipotong, maka mukmin mengamalkan riwayat ipar Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, liau pacik janggut ko sapacik labih liau karek. Kalau Harun Rasyid kan janggut tidak sampai sapacik, maka tidak dikarek. Lebih dari sapacik dikarek. Prinsip dasarnya adalah berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Maka jamaah semua, mari kita beda dengan mereka. Mereka minum aqua, kita tidak minum aqua. Mereka pakai Pepsodent, kita tidak pakai Pepsodent. Mereka minum Coca-Cola, kita tidak minum Coca-Cola. Mereka makan KFC, kita tidak makan KFC. Banyak kok ayam kaki lima dari teman-teman kita yang amanah, yang bisa kita percaya kehalalannya. Tetapi inilah yang tadi kita sampaikan. Sebagian kaum muslimin mengabaikan masalah itu. Padahal kembali kita kepada ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita di rakaat pertama tadi. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah seluruh ciptaan, maka milik Allah pula hak memerintah. Dan Quran di banyak ayat sudah mengisyaratkan sifat kemunafikan ketika loyal mendukung Yahudi, termasuk loyal kepada produknya. Bukankah dalam surah Al-Mujadilah kita dapati ayat Alam tara ilal ladzi natawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Kita potong di situ. Apa hendak kamu perhatikan kepada kaum yang loyal mendukung kaum yang sudah Allah murka ke mereka? Maka mereka yang mendukung ini hendak masuk kelompok Yahudi, hendak juga masuk kelompok kamu. Itulah kelas munafik. Mendukung Yahudi, ngaku Muslim, hendak diakui sebagai Yahudi, hendak juga diakui sebagai Muslim. Dia kelompok tengah yang sesat, yaitu kemunafikan. Maka mari kita bebaskan diri kita dari kemunafikan, karena mukmin memang takut menjadi munafik. Nah, dari situlah Imam Ghazali rahimahullah kita dapat memilih bahasa ketika kita ditanya, apakah kamu mukmin? Katakan ana mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Karena kata insyaallah adalah kalimat tabarruk. Kita mengambil keberkahan dari lafaz insyaallah. Semua hal masa depan kita kait dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka ini ajakan kami, semoga kita tidak masuk dalam ancaman doa-doa Muslim Palestina yang kita dengar waktu parah dahulu itu. Bahkan direktur rumah sakit Indonesia di Gaza itu memakai doa yang mengerikan. Ya Allah, aku adukan para penguasa Arab, para penguasa Muslim, kaum muslimin, dan orang-orang zalim kepadamu karena tidak peduli dengan nasib kami. Maka mari kita usahakan kita memboikot Yahudi adalah bentuk kepedulian. Karena Nabi mengstandarkan iman dengan itu. Al-mu'min
akhul mukmin, atau di riwayat al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka muslim tidak menganiaya saudaranya. Nah, hari ini membeli barang Yahudi adalah jalan menganiaya muslim Palestina. Karena kita tahu Yahudi itu sangat haruk hidup bahagia dunia senyo, haruk hidup 1000 tahun kecek Quran. Maka kalau dunia mereka berkurang, kebijakan mereka berubah. Kita ambil satu contoh yang sudah lama ya. Kita ulang, dan ini juga sekadar mengokohkan. Jangan beli sepatu merek Nike, karena itu produk Yahudi. Dulu di Amerika, ketika Muslim masih belum seramai sekarang, kisaran 25 tahun yang lalu, maka produsen Nike ini membuat, kurang ajar sekali ya, membuat dalam tapak sepatunya itu lafaz Allah. Nah, waktu itu Muslim di Amerika yang masih sedikit menegaskan, kami tidak akan beli merek Nike satupun. Apa yang terjadi? Ternyata Yahudi takut ketika Muslim memboikot produk mereka, karena mereka menghina Allah, dan itu akan didukung oleh non-Muslim lainnya yang setuju. Termasuk kita puji di situ Ronaldo, walaupun dia orang kafir, tapi loyalitas dia kepada perjuangan Muslim Palestina luar biasa. Saya rasa belum ada di antara kita yang mengalahkan sedekah Ronaldo untuk Palestina yang sudah berapa miliar itu. Dia non-Muslim. Nah, akhirnya produk sepatu ini ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena mereka takut galeh tidak laku. Dan itu sudah kita jalani. Tapi waktu tidak memadai, saya potong di sini. Ini hanya sebuah gugahan umum, Pak Ibu. Jangan kita rusak nanti sesudah kita Idul Fitri, berbagai produk Yahudi ini kembali mengisi rumah-rumah Muslim, padahal alternatifnya sudah ada. Pengganti Aqua sudah ada, Akes sudah ada, Asri itu produsennya Muslim. Atau setidaknya produsen yang orang kafir tapi tidak memerangi Islam, itu juga masih boleh. Demikian, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Kita akhiri dengan doa Nabi, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.